Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Harap semuanya baik-baik aja ya. Udah siap belum untuk sekolah minggu pagi hari ini? Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bang Doan, Marga Purba, dan ini untuk pertama kalinya ngajar di kelas pra remaja. Nah, untuk pokok materi pagi hari ini, kita akan mengangkat dari tema Dikuduskanlah Namamu atau permintaan pertama dalam doa Bapa Kami. Lalu untuk dasar Alkitabnya diangkat dari Imamat 11 ayat 45 dan 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, sebelum memulai pembahasannya, mari kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Abang yang pimpin ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, karena Kau telah memberikan waktu pada saya Tuhan untuk menjelaskan tentang materi Dikuduskanlah Namamu kepada adik-adik pra remaja untuk pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dari arti Dikuduskanlah Namamu Tuhan. Dan hanya dalam Namamu kami telah berdoa. Amin. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang Dikuduskanlah Namamu. Nats Alkitab yang diambil berasal dari Imamat 11 ayat 45 yang berkata, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus." Lalu di Nats yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 yang berkata, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Lalu di doa Bapa Kami juga terdapat 7 permintaan ya. Nah, di permintaan yang pertama dikatakan, "Dikuduskanlah namamu." Lalu, menurut katekismus, dikuduskanlah namamu maksudnya adalah sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus. Tetapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana hal ini terlaksana? Demikian, apabila firman Tuhan diajarkan benar dan murni, dan kita sebagai anak Allah juga hidup dalam hidup yang suci dengan firman itu, ya Bapa yang di sorga, tolonglah kami melaksanakan ini. Jadi firman Tuhan harus disampaikan dengan benar dan murni dan dilakukan dengan benar dan murni. Artinya tidak ada yang ditambah-tambahkan dari firman Tuhan itu sendiri atau dikurang-kurangkan. Jadi firman Tuhan harus dilakukan dengan murni dan benar. Lalu, bisakah kita menjadi kudus? Dalam kitab Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, di kitab Roma ini juga berkata bahwa kita jika ingin melakukan ibadah yang baik dan benar, yaitu dengan mempersembahkan diri kita. Artinya kita harus mau melakukan firman Tuhan dengan murni dan benar. Walaupun berat melakukannya, tapi itulah ibadahmu yang sejati. Dan ini relevan dengan kitab 1 Petrus 1 ayat 16. "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Dan jawabannya adalah, ya, kita bisa menjadi kudus. Lalu, perilaku memuliakan Tuhan itu seperti apa sih agar kita bisa hidup kudus dan dapat menguduskan nama Tuhan? Nah, yang pertama itu dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Lalu, dalam membaca Alkitab itu jauh lebih baik jika kita pertama mengerti ayat yang kita baca, lalu kedua membandingkan dengan kehidupan kita. Lalu ketiga, kita menyimpulkan dari ayat Alkitab yang kita baca dengan kehidupan kita. Ternyata selama ini kita melakukannya salah. Di firman Allah telah terjelas bahwa
Contohnya, melawan orang tua itu adalah salah. Nah, seperti itu. Lalu, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Dengan rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti kita telah melakukan komunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan itu telah menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan berdoa. Dengan menceritakan apa yang kita alami hari ini, sebelumnya atau sesudahnya. Melalui berdoa. Lalu, sering beribadah dan memuliakan Tuhan. Karena adik-adik masih sekolah minggu dan sekarang situasinya sedang pandemi COVID-19, maka beribadahnya dilakukan secara online melalui media YouTube. Dan memuliakan Tuhannya dengan berdoa, bernyanyi, dengan memuliakan Tuhan dengan contohnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat atau lagu-lagu lainnya yang memuliakan Tuhan. Nah, hidup kudus artinya adalah dengan melakukan firman Allah dengan benar dan murni. Nah, berikut adalah kisah Alkitab yang menentang perintah Allah. Kisahnya itu apa? Ya, kisah Yunus di perut ikan. Berikut videonya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya.
3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Oke, setelah nonton video tadi, bisa disimpulkan ya. Berarti tugasnya adalah menyimpulkan tentang video tadi, lalu boleh diketik atau ditulis tangan, lalu dikirimkan ke kakak Natal atau ke Abang Kris. Sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai.
Semoga apa yang abang jelaskan, abang sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan setelah ini silahkan adik-adik yang mau melakukan saat teduh. Nah, setelah itu adik-adik bisa melakukan aktivitas adik-adik masing-masing. Dan selamat hari Minggu.